know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap too. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Shalom semua, tidak terasa ya, minggu depan udah 12 Juni loh. Asik, sekolah minggu onsite akan dimulai minggu depan. Yeay, Lause sudah tidak sabar bertemu dengan anak-anak minggu depan. Dengan anugerah Tuhan, sekolah minggu onsite akan dimulai kembali minggu depan, yaitu pada 12 Juni 2022. Ibadah sekolah minggu akan diadakan 2 kali, yaitu yang pertama pukul 8 pagi. Untuk kelas besar yaitu kelas 2-6 SD akan dilakukan secara hybrid di Aula Lantai 4 GKI Anugerah. Sedangkan untuk kelas kecil yaitu kelas Baduta sampai 1 SD akan bertempat di Lantai 2 Ruang 210. Yang kedua pukul 10.30 pagi yang akan bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Sekolah Gamaliel. Pendaftaran dilakukan melalui link dan akan dibuka mulai tanggal 6 sampai 10 Juni atau sampai kuota terpenuhi. Hore, sampai jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan. Cepat daftar. Kami tunggu minggu depan ya. Let us worship together. Halo Jikis, apa kabar? Hari ini Lause Lolita ditemenin sama teman-teman, gak sendiri ya. Lause ditemenin sama Asya, sama Caitlin. Iya, wow, hari ini udah bulan Juni. Gak kerasa kita udah 6 bulan loh melewati 2022 ini. Ya, dan kita akan segera memulai kebaktian onsite hybrid ya. Nah, jadi anak-anak yang boleh sama orang tuanya boleh datang ke gereja, oke? Nah, oh ya, hari ini juga kita ada hari istimewa loh. Kita hari ini memperingati hari Pentakosta. Tahu nggak Pentakosta apa? Iya, sekarang dikasih tahu ya. Pentakosta kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Artinya Pentakosta itu 50, jadi hari ke-50 sesudah kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, dan kita juga memperingati hari turunnya Roh Kudus ya. Ya, kita sekarang mau mulai sekolah minggu kita ya. Udah siap nyanyi teman-teman? Tapi sebelum nyanyi puji-pujian, kita mau berdoa dulu. Yuk sama Jikis di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan selalu baik kepada kami semua. Hari ini kami sudah masuk bulan Juni Tuhan. Tuhan tetap beserta dan selalu memberkati kami. Pimpin kami dalam ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Pimpin kami dalam menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, melakukan aktivitas. Biar semua yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, asik. Semua anak-anak nyanyinya senang dan semangat ya. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan ya. Di lagu itu inget gak? Roh Kudus turun ya. Nah, Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus buat semua orang percaya sebagai penghibur dan penolong buat kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Yuk, kita nyanyi lagu ini sama-sama. Ku menang, ku menang. Nah, gerakannya kayak gini-gini ya, karena kita mau menyatakan pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ya, wow, anak-anak semua Jikis di rumah juga semangat kan ya nyanyinya kayak Asya sama Kevin. Terus kita mau nyanyi lagu baru nih, lagunya bahasa Inggris. Teman-teman ayo belajar ya di rumah ya, sama kayak Asya sama Kevin juga baru belajar ya. Lagunya indah sekali, mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan di lagu ini juga kita mau memberikan persembahan. Bisa melalui QR Code atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Ya. Nah, kalian bisa minta bantuan papa dan mama atau siapa yang ada di rumah untuk mempersembahkan persembahan melalui transfer ya. Yuk kita sama-sama nyanyi Open the Eyes of My Heart. Open the eyes of my heart, Lord.
apa kabar? Lause Christina sangat senang boleh menyapa J-Kids yang berada di rumah. Nah, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, Lause Christina mau ajak J-Kids untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang mempersiapkan diri kami untuk beribadah, memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Buka hati kami dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan melakukannya setiap hari. Dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, J-Kids, mungkin J-Kids bertanya-tanya, di atas kepala Lause Christina ada apa ya? Di atas kepala Lause ada bando, dan di tengah-tengahnya ada gambar seperti nyala api. Seperti tema kita hari ini, yaitu menyala-nyala. Nah, apanya yang menyala-nyala Lause? Pasti J-Kids penasaran kan? Nah, kalau J-Kids pengen tahu, ikuti terus ya cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum itu J-Kids, sebelum Lause bercerita, mari kita membaca dulu Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Di sana diberi judul Pentakosta. Lause akan membaca buat kita semua. Di sana, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, J-Kids, judul pembacaan hari ini Pentakosta. Pentakosta itu adalah salah satu hari raya Kristiani yang memperingati hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus ini turun ke atas para murid yang sedang berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Yang terjadi 50 setelah kebangkitan Yesus Kristus atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Nah, J-Kids, pencurahan Roh Kudus ini
sesuai dengan janji Yesus kepada para rasul ketika Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid untuk tinggal di Yerusalem. Nah, mereka disuruh untuk menantikan kedatangan Sang Penolong yang Tuhan Yesus janjikan. Setelah itu, Yesus pun naik ke surga. Semua murid-murid melihat dengan mata mereka, J-Kids, bahwa Yesus naik ke surga. Dan murid-murid Tuhan Yesus taat memenuhi perintah Tuhan. Mereka bersama-sama menunggu di suatu tempat. Mereka menunggu bukan diam, tapi mereka J-Kids bersekutu, bersehati, berdoa dalam kondisi yang sangat ketakutan. Sambil menunggu, mereka juga takut. Loh, kenapa mereka takut? Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mereka rasanya tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Mereka ragu-ragu dan mereka sangat takut. Nah, J-Kids, mereka tidak cerita sama orang lain, sama orang banyak di saat itu kalau mereka takut. Mereka setia menunggu yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka dan Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Dan hari yang dinantikan pun tiba, adalah hari Pentakosta. Di hari Pentakosta inilah terjadi suatu hal yang sangat dahsyat yang merubah hidup mereka semua. Nah, ketika suatu waktu mereka berkumpul sama-sama di suatu rumah, tiba-tiba J-Kids ada angin yang kencang sekali. Nah, J-Kids, tapi mereka semua dalam rumah itu, wah, tiba-tiba mereka berdiri dan mereka kaget. Wah, kenapa ini? Kok ada angin yang kencang sekali? Tiba-tiba Roh Kudus yang dari atas turun seperti lidah-lidah api ke atas kepala murid-muridnya. Wah, J-Kids, tahu nggak artinya apa? Artinya Roh Kudus turun kepada para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, pasti J-Kids ada yang bertanya, loh apa itu Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa ya Roh Kudus turun? Yesus kan naik ke surga nih. Nah, Roh Kudus turun untuk memimpin murid-murid Tuhan Yesus, untuk memberikan satu keberanian, memberikan satu kekuatan bagi murid-murid Tuhan Yesus untuk menjalani hari-hari dan tetap melayani Tuhan. Wah, setelah Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api, para murid-murid begitu senang sekali. Mereka memuji Tuhan, mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita bersama-sama. Bahkan sampai orang-orang di sekitar menjadi kaget. Wah, mereka sampai datang J-Kids mengurumuni mereka. Melihat murid-murid Tuhan Yesus bisa berbahasa asing yang mereka belum pernah pelajari sebelumnya. Mereka berkata-kata dan menceritakan perbuatan yang besar tentang Tuhan Yesus. Wah, mereka tercengang karena para rasul kan tidak pernah belajar bahasa asing. Orang banyak begitu bingung dan saat itu ada yang percaya, tapi ada juga J-Kids yang menolak untuk percaya. Nah, saat itulah terjadi perubahan yang sangat besar ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah para murid dan orang-orang yang sudah percaya. Nah, J-Kids, Roh Kudus ada juga loh di dalam hati kita. Kita hari ini memperingati hari Pentakosta. Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita. Tugasnya apa? Yang pertama, Roh Kudus itu tugasnya untuk menjaga kita. Menjaga kita dari apa, Lose? Menjaga kita supaya melakukan segala sesuatu yang baik dan supaya kita semua jadi anak Tuhan yang taat. Dan tugas yang berikutnya adalah memberikan kita kekuatan dan keberanian. Supaya apa? Supaya kita selalu menjadi murid Tuhan Yesus yang taat dan setia.
Mau cerita firman Tuhan kepada siapa saja, mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mau dengar-dengaran dan taat firman Tuhan. Nah, itu dia tugasnya. Dan ada juga tugas yang ketiga, yaitu menemani kita kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang kesepian. Nah, Roh Kudus itu tugasnya adalah menemani kita. Kita ingat kalau kita itu tidak sendirian. Kita ingat kalau ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Gitu loh J-Kids. Jadi kalau J-Kids merasa sendiri, merasa sedih, merasa takut, ingat ada Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus itu adalah Allah yang menjaga dan memelihara di J-Kids senantiasa, supaya hidup J-Kids selalu menyenangkan hati Tuhan. Lause, kok kita gak ada lidah-lidah apinya? Nah, kita punya Roh Kudus J-Kids yang ada di sini, yang ada di hati kita. Nah, itulah kekuatan kita. Kita bersyukur sama Tuhan karena selalu menguatkan kita, selalu menemani kita. Dan hari ini pun kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, gitu J-Kids. Ini sudah tahu kan jadi lambangnya apa? Ini lambangnya adalah Hari Pentakosta yang hari ini kita memperingatinya. Lause mau mengajak J-Kids untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami diingatkan kembali ada Roh Kudus dalam hidup kami yang menjaga kami, memberi kami kekuatan, dan menemani kami setiap saat. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjaga kami dan memelihara kami. Kami mau hidup ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Jagalah kami, peliharalah kami, biar kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tunggu dulu J-Kids. Kita punya ayat hafalan untuk minggu ini. Di dalam Roma 12 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Di dalam Roma 12 ayat 11. Di sana dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, J-Kids ikut Lause, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah J-Kids, kita sudah membacanya. Tapi sekarang Lause mau mengajak kita untuk menghafalnya pelan-pelan J-Kids. Bisa kan? Kita ikuti Lause ya. Pelan-pelan saja J-Kids, oke? 1, 2, 3. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah J-Kids, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.